Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi hingga wisata penghubung dua kabupaten di wilayah perkebunan teh Nirmala Desa Malasari Kecamatan Nanggung Bogor, Wakil Bupati Bogor beserta Ketua DPRD Kabupaten Bogor sepakat, jalan penghubung dua kabupaten tersebut diberi nama Jalan Istimewa karena sejak merdeka baru kali ini akan dibangun jalan penghubung oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui program Bakti TNI. Begitu beratnya perjuangan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi warga asli Bogor Barat, untuk bisa menembus akses jalan penghubung dua kabupaten, yakni Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, untuk bisa dinikmati warga sejak era kemerdekaan berdiri di Kampung Malasari Desa Malasari Kecamatan Nanggung Bogor. Jalan penghubung yang sering diajukan dari setiap pergantian presiden, gubernur, hingga pergantian Bupati Bogor, oleh warga untuk segera dibuat, kini mulai ada titik terang karena jalan sepanjang 18 km lebih ini baru akan dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bogor melalui program Bakti TNI. Ade Ruhandi Wakil Bupati Bogor dan Sastra Winara Ketua DPRD Kabupaten Bogor mengatakan, rasa pilu bercampur kebahagiaan tersebut pun pecah dari wajah Bupati Wakil Bupati hingga Ketua DPRD Kabupaten Bogor, setelah melihat akses jalan yang terisolir sejak zaman penjajahan kini mulai terbuka dan akan dibangun setelah pihak perkebunan teh memberikan hibah cuma-cuma, untuk kepentingan warga akan akses jalan penghubung Sukabumi dan Bogor, dan atas kepiluan para tokoh Bogor, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor sepakat mengajukan nama jalan tersebut jadi Jalan Istimewa sesuai dari perjuangan warga dan Pemda untuk bisa membuka akses jalan tersebut. Dari Bogor Barat, Beno ID News melaporkan. Di jalan yang akan Bapak bangun di tahun 2025 ini. Untuk itu mewakili dan atas nama pemerintah desa serta masyarakat yang ada di seputaran Desa Malasari mengucapkan banyak terima kasih terhadap pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak pimpinan di Kabupaten Bogor dan juga Muspika di Kecamatan Nanggung, Pak Camat dan jajaran. Dan juga ada Pak Kades di sini, bapak-bapak sesepuh kampung, pemuka-pemuka umat di Desa Malasari yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bisa ada di sini. Hari ini menjadi hari yang paling indah buat PT Sumiasi. Ingin dengan rasa bangga, ya, dukungan sepenuhnya kepada pemerintah Kabupaten Bogor, kepada Pak Bupati akan kami serahkan. Yang pertama, jalan selebar 8 meter kali 8 meter, bukan dikali 100 meter, dikali 18 kilometer. Luar biasa ini. Selain jalan, juga nanti akan ada pengembangan, insya Allah atas petunjuk Pak Bupati nanti kita akan melakukan banyak kegiatan untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Malasari. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, pimpinan Padepokan Lembah Pandita, Tan Arya Orang. Yang saya hormati Direktur PT Sumiasi, Bapak Marif Susanto. Yang saya hormati Manajer PT Sumiasi, Bapak Kris Hadirianto. Yang tadi Kepala Tanaman Bapak Oidipini Sadidin. Yang saya hormati tokoh masyarakat. Kita masuk dari depan sampai ke ini baru sampai tengah-tengah di Padepokan Kang Odang. Kita nggak melihat sampah plastik satupun. Hamparan kebun teh dengan luas kurang lebih 600 hektar lebih, dikelilingi kawasan hutan Halimun Salak yang masih sangat lestari.
Dari era kemerdekaan bangsa Indonesia merdeka sampai hari ini jalan belum pernah dibangun dalam kondisi yang sempurna. Pada saat hari ini kita akan membangun jalan, kita ingin masyarakat dapat beberapa kemudahan dari sisi aksesibilitas wilayah agar ekonomi masyarakat bisa tumbuh, tapi di satu sisi ada alam yang harus kita jaga. Jangan sampai tempat ini jalan dibangun lalu sampah tidak terurus dengan baik, kehidupan sosial ekonomi masyarakat berubah. Yang tadinya hidup dari hutan, hidup dari kebun, berubah jadi hidup dari komoditi perdagangan. Nah, tentunya kita harus berkomitmen bersama-sama. Jalan kami komitmen pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Kami bangun infrastruktur jalan dengan baik, tapi masyarakat juga harus berkomitmen jaga alam, jaga lingkungan. Jangan sampai tempat ini jadi tempat yang mudorot. Jangan sampai Tuhan marah, jangan sampai alam marah, nanti dampaknya luas. Kalau komitmen bersama-sama kita jaga, insya Allah 2 minggu ke depan pembangunan jalan akan kita mulai. Kita kerjasama dengan TNI, khususnya Kodim 0621 dan Korem 061. Kita melalui mekanisme karya bakti TNI. Sehingga kalau melalui mekanisme karya bakti TNI, proses pembangunan akan berjalan lebih cepat. Beberapa tahapan-tahapan prosedur yang harus lelang, DED dan lain sebagainya itu hilang. Aspal atau beton Pak nanti? Kita tahap awal kita aspal dulu sepanjang 18,5 km dari mulai Malasari di bawah sampai terhubung di perbatasan Sukabumi. Setelah nanti aspal sambil berjalan, drainase kita rapikan bersama, kita lihat perkembangannya seperti apa, maka insya Allah kita tingkatkan kembali. Pak, ini jadi kado 100 hari kepemimpinan Bapak juga untuk masyarakat masyarakat dari 100 hari, tapi ini adalah kebutuhan masyarakat. Bisa kita bayangkan di tengah-tengah kebun teh dengan akses berjam-jam dari Desa Malasari, ada jumlah penduduk yang cukup banyak. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita berbangsa Indonesia bersama-sama. Kalau ada yang melahirkan tengah malam, lalu harus ke rumah sakit atau seperti apa? Sudah tempatnya tidak ada penerangan jalan, jalannya berbatu, dan tidak jauh dari ibu kota negara. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia kepada saya. Pastikan infrastruktur terbangun dengan baik, pastikan masyarakat terlayani dengan baik. Pak, satu lagi Pak, untuk serapan anggarannya total berapa Pak? Diperkirakan Pak? Kita tahap awal bersama TNI kurang lebih menghabiskan anggaran hampir 20 miliar rupiah. Kita serahkan kepada TNI karena kita ingin proses percepatan pembangunan berjalan. Mudah-mudahan di bulan Agustus sudah dapat dinikmati oleh masyarakat. Untuk sumber dananya Pak dari mana Pak? Sumber dananya dari APBD Kabupaten Bogor. Tahun 2025 kita melakukan realokasi anggaran berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025. Kita kurangi makan minum, perjalanan dinas, direalokasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur, salah satunya adalah Malasari. Proyeknya memang sangat membantu ekonomi pendidikan dan laporan serta dukungan dewan seperti apa? Tentu ini langkah yang luar biasa. Tadi disampaikan dari puluhan tahun Indonesia merdeka, baru hari ini di era kepemimpinan Pak Rudi Susmanto dan Pak Caro Ade, insya Allah akan terbangun jalan dari Nirmala sampai ke perbatasan Sukabumi. Tentu kami dari DPRD, khususnya saya pribadi, kebetulan darah pemilihan saya, mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah daerah melalui Pak Bupati telah menganggarkan jalan dari Nirmala sampai ke Sukabumi lebih kurang sekitar 17 kilo, 18 kilo. Itu ini kabar bahagia, kabar baik buat masyarakat Nirmala khususnya yang berganti presiden, berganti kepala daerah. Hari ini bisa diwujudkan oleh pemerintahan Pak Rudi dan Pak Caro. Ada inisiatif untuk penamaan jalan nanti? Nah, nanti coba kita minta kita minta pendapat dari sesepuh, dari tokoh, dari masyarakat untuk kalau hari ini saya nggak tahu nih namanya Jalan Nirmala atau jalan apa, tapi tentunya jalan ini pasti punya keistimewaan Pak. Punya keistimewaan karena ditunggu puluhan tahun baru hari ini. Ya kalau memang
diizinkan berkenan, ya kami dari DPRD mengusulkan nama Jalan Istimewa karena ini perbatasan dengan Sukabumi. Tentu mukanya Kabupaten Bogor salah satunya di jalan ini. Kalau jalan ini halus, rapih, dijaga benar-benar oleh masyarakat, tentunya punya keistimewaan sendiri bagi masyarakat Nirmala. Sebetulnya lebar tuh 6 meter. Oh, Ya, 6 meter. tapi kemudian mempertimbangkan untuk jangka panjang, akhirnya kita alokasikan 6 plus 2 Irigasi. meter untuk apa namanya bahu jalan. Jalan. Jadi total 8 meter dikali 18,5 meter. Pak, kenapa menghibahkan tanah untuk kepentingan jalan itu sebenarnya? Wah, ini sebetulnya boleh dikatakan doa yang terkabul gitu ya. Tapi berkat dukungan Pak Camat, semua pihak, Pak Bupati dan semua warga tentunya ya berharap ini akan meningkatkan ekonomi luar biasa di Malasari. Ada efek domino dari Pasti. infrastruktur ini ya Pak. Pasti. Untuk prosesnya sudah serah terima semua surat tanah. Kebetulan tahun ini bersamaan dengan perpanjangan HGU. Jadi nanti ketika memperpanjang HGU itu akan dilepaskan dari HGU kita. Dan mungkin ada proses administrasi lain dengan BPN, ya itu nanti akan kita ikuti. Luasnya berapa Pak kalau dihitung untuk itu Pak? Dari 18 kilo sekitar 18,5 tuh kali 8 meter berapa ya, tinggal dihitung aja tuh. Kabinet Bapak saat ini seperti apa ya Pak? Ya pertama, saya cukup terharu karena saya orang yang berproses sebagai tokoh di Bogor Barat, bagaimana susahnya memperjuangkan ingin jalan ini dibangun. Dari mulai jadi anggota DPR, jadi ketua komisi, jadi wakil ketua DPR, sampai jadi ketua DPR. Baru hari ini? Pada hari ini daerah hadir kepemimpinan. seorang Bupati Pak Rudi Susmanto yang punya komitmen untuk membangun Kabupaten Bogor, dibuktikan pada hari ini tidak menunggu tahun. Karena ada instruksi Presiden, ada Impres nomor 1, ada ruang untuk efisiensi, pergeseran anggaran, sehingga mana yang menjadi prioritas. Dan jalan ini langsung mendapat dukungan juga dari pihak perusahaan dari swasta untuk menghibahkan tanah kepada pemerintah daerah, sehingga langkah kebijakan yang dilakukan oleh Pak Bupati tidak ada masalah mendapat dukungan dari semua pihak, terutama juga dari ketua DPR dan seluruh anggota DPR dan juga pihak perusahaan, tinggal pelaksanaannya. Jadi saya cukup terharu dan ini menjadi sejarah karena jalan yang dibangun ini menghubungkan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Dan insya Allah ke depan destinasi wisata termasuk juga untuk pergerakan ekonomi 2 kabupaten karena akan lebih dekat menuju Pelabuhan Ratu. Tapi yang terpenting tadi pesan Pak Bupati yang perlu kita dukung bersama-sama, jaga lingkungan, jaga hutan, jangan sampai merusak, dan juga jaga kebersihan. Karena pada hari ini kita lihat kondisi yang begitu indah, jangan sampai nanti setelah jalan dibangun berserakan sampah di mana-mana. Pak, usulan dari Ketua Dewan sendiri penamaannya Jalan Istimewa sesuai di era kepemimpinan yang istimewa. Nah, gimana Jadi nih? nama jalan yang diusulkan oleh Pak Ketua DPR, saya sangat setuju. Karena itu kan ada dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati. Apalagi yang menyampaikannya aspirasinya Ketua DPR sebagai wakil rakyat, dan kebetulan juga Momentum beliau istimewa. anggota DPR Dapil 5. Jadi jalan apa Pak yang Jalan Istimewa. Jalan Istimewa.